A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta barang antik, para seniman dan budayawan, pada kesempatan yang sangat baik ini, cuaca yang cerah, kami mau mereview Risto KRA. Risto ini terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Cangaan, Kelurahan Cangaan, atau tepatnya di depan PLN Karanganyar. Dengan kantor Pemda tingkat 2 Karanganyar tidak begitu jauh, kira-kira cuma 500 meter. Kita lihat sekelilingnya ini parkirnya cukup luas, dan di luar ada patung Anoman. Patung Anoman ini patung tua yang detailnya cukup bagus, dari batu dan tingginya hampir sekitar 2 meter dengan bahan batu utuh. Konsentrasi mereview ini kita tunjukkan kepada interiornya, bukan kepada masakannya, karena masakannya nanti kita review lain kesempatan. Oke. Ayo kita bisa masuk ke sana, dan seperti biasanya kami ditemani oleh mobil dinas saya. Mobil dinas saya Toyota Crown Diesel tahun 92. Cukup tua juga mobilnya. Oke. Kita jalan, ini mau masuk. Ini ada kentongan besar. Kentongan ini terbuat dari kayu nangka. Memang kentongan ini bagusnya yang pertama dari kayu loh, yang kedua kayu nangka. Itu suaranya ya, tapi kalau kualitas kayunya ya terbaik jati. Tapi kayu nangka cukup keras, terus suaranya bagus, enak didengar, ulem, istilahnya ulem sekali ini. Ulem itu nyaring gitulah. Cukup besar kentongannya dengan estetika yang cukup baik, rapi, dan ini ada sepasang kanan kiri sepasang lampu andong yang disangga oleh katek dari kayu ukir. Oke. Ayo kita masuk. Ini begitu kita masuk, nuansanya sudah kelihatannya nuansa gebyok. Ini dihiasi gebyok, kanan dan kiri. Ini pintu biasa, artinya standar rumah sekarang pakai dempelan. Tetapi ini ditambah gebyok. Oke, kita masuk yuk para teman-teman, para budayawan dan seniman. Kita sudah masuk. Ini kita mulai dari ini yang rumah atau ruangan paling awal. Ruangan paling awal ini kita bisa belok ke kanan dulu sebentar untuk menengok barang-barang. Jadi barang-barang di sini ini selain nanti mebelnya juga dihiasi oleh beberapa barang antik sebagai barang seni. Jadi konsepnya ini sebenarnya konsep resto dan galeri. Kira-kira begitulah. Jadi ada 2 restonya nanti masakannya, galerinya juga merupakan makanan rohani kita. Para pencinta barang antik dan para seniman dan budayawan, ini ada patung yang abstrak. Ini karya karya pematung. Ini kita peroleh dulu dari Solo. Ini kayunya yang paling unik itu dari kayu timo. Kayu timo ini biasanya untuk rangka keris, tetapi kali ini kayu timo ini untuk patung yang abstrak. Itu bentuknya apa? Ada yang mastani manusia, ada yang apalah, yang penting estetika. Nah, kita beralih ke maju sedikit. Ini ada mesin jahit engkol, masih berfungsi dengan baik. Mesin jahit ini bisa untuk jahit ini. Yang mesin jahit dulu begini ini sering dipakai di pasar-pasar tradisional untuk nambal-nambal baju, mengecilkan baju. Itu sering terlihat di pasar. Terus ini ada mesin ketik yang vintage sekitar tahun 70-an, double folio, cukup besar.
Terus ini kita beralih ke ini ada kotak yang pakai selorok, ini namanya botean ini kalau sini. Botean ini dulu tempat jamu ya. Ini berukir dengan karakteristik warnanya kemerah-merahan itu dari Cina. Dari Cina. Ini biasa kotak Jawa. Itu masih berfungsi dengan baik juga. Ini biasanya juga dulu untuk menyimpan apa itu ya, menyimpan sesuatu yang bisa dikasih kunci. Ya bisa alat tulis, bisa bahkan bisa uang. Ini kotak, maksud kita bergeser sedikit, ini kita lihat mesin ketik yang lebih tua dari itu. Ini sekitar tahun-tahun 50-an. Cukup tua mesin ketik ini. Mereknya Imperial. Jadi agak asing dikit, Imperial 66. Oke, para pencinta barang antik semuanya yang sangat saya tresnani, ini ada patung. Maksud saya ada ukir, pajangan ukir, yang ukirnya itu seperti relief dengan ya cukup besar, ini 2 meter lebih dengan ketinggian lebar 1 meter lebih, lebarnya 2 meter lebih, tingginya 1 meter lebih. Orang menenun, orang menenun. Menenun ini merupakan proses dari pembikinan apa itu, bisa baju, bisa kain, untuk dengan cara tradisional. Cukup unik, agak gede. Ini kita peroleh dulu dari Lawean Solo, seorang juragan batik, juragan batik yang ini sudah tak terpakai, terus kita lestarikan. Para pecinta barang antik, ini kita bergeser atau melingkar dikit. Ini tadi kita begitu masuk pintu utama, terus kita tengok ke atas, ya, goblok. Para pecinta barang antik semuanya, ini sebenarnya dulu Rono yang kita ambil hasilnya, terus kita sebagai hiasan dinding berwarna cukup unik juga. Di tengahnya kita kasih hiasan banner ataupun MMT yang tentang rumah antik, termasuk tagline kami itu mencintai barang antik, menjadi berbudaya, menjadi Indonesia. Oke, kita bergeser lagi. Pencinta barang antik, ini kita nengok ke atas ya. Ke atas ini merupakan hiasan keluntung sapi. Ada yang bukan keluntung sapi, yang bulat itu. Ini ya semacam aksesoris untuk pemanis. Yang bulat ini bisa dipakai untuk lampu. Kita kasih lampu, kita kasih biasa, itu sudah cukup baik untuk penerangan. Yang terang, keluntung sapi ini besar, ini bukan dari sini, biasanya juga dari Blora, dari Cepu sana. Yang sapinya dulu dikasih identitas kalung begini, keluntung sapi namanya. Ya, kita bergeser, ini meja apa itu, meja dari resto. Ini terbuat dari lesung berukir, ya, bahannya kayu jati, terus kita lapis dengan kaca tebal. Jadi aman untuk makan kita bersama di sini dengan kapasitas yang 10 orang, kira-kira begitulah. 10 orang kapasitas. Ini kita kasih roda ini merupakan aksesoris, ini bukan aslinya. Terus ukirnya juga bukan asli, karena lesung biasanya tidak berukir, polos. Yang saya tahu begitu. Kalau ada berukir ini sudah merupakan ukiran baru. Ada hiasan telepon tua, telepon engkol namanya. Nah, bisa diputar, masih bisa diputar. Entah bisa berfungsi entah enggak, yang saya kurang tahu, tapi yang terang putarannya masih jalan dengan baik. Kita tengok di sini juga ada beberapa hiasan, mulai dari ukiran sampai dengan ada namanya blawong itu yang pojok itu. Blawong itu tempat keris. Ini ukiran biasa. Terus ini ada juga ukiran abstrak karya seniman dari lokal sini. Terus kita beranjak ke ini juga masih blawong, ini masih
masih ukiran. Nah, sebelahnya ini ada Soekarno, lukisan Soekarno. Lukisan Soekarno ini cukup tua, itu dibikin tahun-tahun sebelum tahun 65. Sebelum tahun 65 ya, kita tahun 50-an lah. Sudah mulai menipis kanvasnya karena sudah tua. Jadi para pencinta barang antik ini terus kita beralih ke sini. Ini merupakan foto lama. Foto lama ini insya Allah asli, original. Ini di Keraton Mangkunegaran. Kalau ini penjemputan Pak Karno waktu singgah di stasiun Rangkas Bitung. Tulisannya masih Rangkas Betung. Sebenarnya itu Rangkas Bitung. Oke. Kita maju sedikit. Ini ada miniatur daripada gazebo. Miniatur dari gazebo begini ini insya Allah rumah antik itu sudah juga memproduksi hal macam ini. Jadi ada rumah joglo, ada rumah limasan, termasuk gazebo begini ini. Biasanya kami bikin itu kotak, sokonya itu kotak, tapi ini karena marketnya itu bulat ya menyesuaikan aja nanti permintaannya kotak atau bulat. Terus di bawahnya ini merupakan meja oval ini merupakan meja makan. Kita beranjak ke sini dulu, kita maju sedikit di dinding seperti biasa. Kita hiasi beberapa ornamen yang cukup unik, cukup baik. Moga-moga ada nilai arts-nya. Ini 1, 2, 3. Ini merupakan blawong Ponokawan. Blawong ini merupakan ukiran tua yang dipakai untuk menempatkan sebuah keris. Kerisnya taruh di sini. Nah, ini di sini. Bisa di sini. Ini ukiran tua, tapi belum dikasih bingkai. Tapi karena tebal. Jadi ini ukiran tua. Ini ukiran tua. Ukiran tua ini belum berbingkai, tetapi bisa dipajang dengan baik karena tebal. Di atasnya ada kapstok. Kapstok itu untuk menaruh baju. Biasanya letaknya di kamar ini. Di kamar, kalau kita ganti baju terus dicendelkan di sini. Ornamennya wayang. Wayang yang terus di atasnya adalah ukiran juga sejenis ini. Barangkali dulu ini dari angin-angin rumah itu kok bisa kembar. Jadi ini juga dari kas ukiran Bluro kalau tebal-tebal begini. Terus kita di depannya hiasan ini kan ada meja oval, seperangkat meja oval. Itu kursinya lengkap, tapi ini sudah vintage, bukan barang antik ya, vintage tahun 75 atau tahun 80. Tahun 80 ini. Belum begitu tua, bisa dipakai kapasitas meja ini untuk 4 orang yang ideal. Terus kita beralih ke meja yang lain. Ini dekat sana sini, kita maju dikit. Ini ada meja lesung lagi. Meja lesung lagi ini dengan kapasitas juga bisa 10 orang. Lebih dari 2 meter. Lebarnya ininya 80. Panjangnya 2 meter, lebarnya 80. Bisa untuk makan bersama. Dari lesung ini ya, lesung polos, kita kasih ompak dumpal dan kita tata di atasnya itu merupakan kacanya cukup tebal jadi aman untuk makan, aman sekali untuk makan. Terus ada hiasan telepon tua ini ada pesawatnya juga ini. Pesawatnya di sini nanti sudah ada tombolnya, tapi termasuk jadul juga ini. Ini belum pernah. Jadi saya belum pernah tahu, tapi alhamdulillah itu ada yang bisa kita miliki. Terus ini para pencinta barang antik semuanya, ini ada lukisan batik tua. Lukisan batik tua ini cukup
panjang, itu ada 3 meter lebih, 3 meter lebih. Terus bingkainya juga dari kayu jati, cukup baik. Cukup baik. Ini saking tuanya sudah pudar warnanya. Tetapi kalau ini digebyur dengan air, muncul warnanya. Bisa terang begitu, bisa bagus. Sudah terlalu tipis ini, tapi untuk pemanis ruangan masih layak. Terutama bingkainya cukup baik. Dan kalau kita nengok ke atas lukisan batik ini ada sepasang menjangan yang tanduknya asli. Ini biasanya dipakai untuk hiasan-hiasan di rumah-rumah Jawa, dikasih di soko begitu. Dikasih di soko. Terus atasnya itu merupakan ornamen ini wayang. Wayang yang pada satu kayu wayang itu ada dua. Para pencinta barang antik yang sangat saya hormati, ini juga dihiasi oleh lukisan karya Najib Amrullah. Mungkin sudah banyak yang dengar kalau ini lukisan kaca, dibikin dari seniman lokal di sini aja. Lukisan kaca Andani Lumbut. Para YouTube ya, maaf para pencinta barang antik, ini kita bergeser dikit. Ini juga merupakan blawong yang tempat keris tadi. Ini juga merupakan blawong tempat keris juga. Terus di atas itu ada beberapa lukisan. Ini lukisan perang Bharatayuddha, ada 2 itu. Ini berhadapan-hadapan, ya, berhadapan-hadapan untuk Kurawa sama Astina. Di tengahnya ada lukisan batik. Macam ini sejenis ini, tapi ini masih muda. Kalau itu kan sudah tua sekali, kalau ini masih muda sehingga warnanya masih terang, bagus. Oke, kita bergeser lagi ke sini, ke paling ruang tengah ini, di ruang tengah ini. Oh, ini maaf, ini belum tercover. Yang tadi di depan meja lesung, maaf, belum tercover. Ini ada Baladewa. Ini juga merupakan blawong original, blawong tua. Ini juga, ini tempat keris yang taruh di sini. Di atasnya ada ukiran. Ukiran itu berinisial apa itu ya? Apa VOC atau apa? Tapi yang terang ukiran lama. Oke, ada Gareng sama Semar itu. Semar, monggo kita bergeser dikit. Ini di dekat kasir ini. Di kasir. Ini kasir. Ini patung Bali. Sebenarnya patung ini kurang sopan sebenarnya, terus ditutup. Originalnya ya penjenengan bisa tahu sendirilah kira-kira seperti apa. Karena Bali nuansa begitu, nuansa yang agak telanjang itu ada. Oke, ini kasir. Terus kita bergeser ke ruangan tengah. Para pencinta barang antik semuanya, ini ada tempat minum dengan konstruksi yang sudah modern ini. Oke, dengan jati londo, di belakangnya ada kaca tua yang cukup besar. Ini tempat minum, tempat pemilikan minum maupun diminum di sini juga bisa. Oke. Kita bergeser ke sini di perempatan pojok ini ada lukisan ikan. Lukisan ikan sebagai pemanis ruangan. Terus di atasnya juga kita munculkan orang Angon Kebo. Angon Kebo, bukan Angon Banteng ya, Angon Kebo ini. Para pencinta barang antik, terus ini kita bergeser kita jalan bergeser ke sini. Ini ada keramik tua yang kita kasih bingkai, ini ada berang tua yang bisa kita tempelkan. Nah, ini para pimpinan bupati dulu di Karanganyar. Para bupati ini sempat menorehkan di pembangunannya di Kabupaten Karanganyar, biarpun usia Kabupaten Karanganyar itu di atas 100 tahun,
Tetapi gambar yang sempat kita lacak mulai tahun 54. Tahun 54. Bapak Singolodro ini memang bukan bupati yang pertama di Kabupaten Karanganyar ini, tetapi yang sempat kita dapatkan gambarnya itu yang mulai dari Pak Singolodro ini. Bupati tahun 54 sampai tahun 57. Oke? Kita bergeser dikit, ini Bapak Sutejo tahun 57 sampai 58, cukup singkat. Kurang tahu dulu periodenya berapa, saya juga nggak ngerti ini bisa jadi bahan kajian bersama. Kalau sekarang periodisasinya kan 5 tahun. Tetapi ini kan ada 3 tahun, ini ada 1 tahun, ini ada 1 tahun juga. Barangkali dulu ada pejabat, mungkin pejabat PJ, Bapak Darto Pranoto, 58 sampai 59, cuma setahun. Ini Nario Adirjo, mulai dari 59 sampai 65, ini 6 tahun. Nah, periodisasinya kan beda-beda. Ini Bapak Daisman, ini nggak ada sampai setahun, Februari sampai Agustus tahun 65. Barangkali ini dulu sebagai PLT gitu aja lah kalau zaman sekarang. Barangkali aja, tapi saya kurang tahu, ini nggak ada setahun. Terus ini juga Bapak AKPBR Sukarjono, tahun 65 sampai 68. Ini sudah mulai agak berurutan ini. Ini yang tahun 68 sampai tahun 70 ini malah 2 tahun. Kalau ini 3 tahun, periodenya juga kurang tahu. Kok bisa begitu? Indrio Yatmo Pranoto. Nah, Bapak Waluyo Cokro Darmanto selanjutnya mulai tahun 70 sampai tahun 82. Ini berarti 12 tahun adalah 2 periode. Alhamdulillah saya sempat mengalami dulu, saya waktu itu masih di SD. Pak Waluyo ini pembawaannya tegas, orangnya tinggi besar, dan ya cukup mengesankan dulu. Saya waktu SD sudah tahu ini, waktu upacara 17 Agustus, beliau ini memimpin upacara dengan baju putih-putih, pakai topi yang begini nih. Hebat sekali di kala itu. Terus Bapak Hartono mulai dari 82 sampai 87, ini juga periodisasinya Pak. Oh 5 tahun juga, ini sudah mulai 5 tahun. Ini juga sudah mulai 5 tahun juga, Bapak Dr. Andes Haji Suyono. Terus kita beranjak ke Bapak Sudarmaji. Bapak Sudarmaji ini merupakan bupati yang selanjutnya. Ini juga 2 periode, mulai 92 sampai 23. Saya sempat juga mengalami, saya masuk di PNS ini sudah bupatinya Pak Sudarmaji SH. Cukup kenal baik saya sama keluarganya dan sama putra-putranya. Ada Mas Doni, ada banyak, putra-putranya cukup banyak. Nah, Bu Rina ini juga bupati yang perempuan pertama kali, cukup fenomena. Ini merupakan bupati yang terakhir yang dipilih oleh DPR. Setelah itu ada reformasi, terus bupati dipilih langsung oleh masyarakat. Ini masih terakhir kali, periode pertama itu dipilih oleh DPR tahun 2003 sampai 2005, 2005 sampai 2013 itu 2003 sampai 2008, 2008 sampai 2012. Nah, di 2013 ini pertama kali sudah diadakan pemilihan bupati secara langsung. Secara langsung Bu Rina. Jadi pertama kali bupati yang ada di Karanganyar adalah Dr. Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih M. Hum. Dulu beliau ini adalah guru sekolah dasar. Hebat sekali beliau ini, guru, terus jadi dokter terus bisa terjun ke dunia politik. Sekarang tinggal di Jaten, masih sugeng tinggal di Jaten dan cukup kenal baik saya. Kadang-kadang juga WA-an pada beliau. Ini kalau Pak Yuli ini sudah mulai 2013 sampai sekarang. Artinya Pak Yuli ini 2 kali periode juga. Yang pertama wakilnya itu merupakan Bapak Rohadi Widodo, yang kedua wakilnya Bapak Robert Kristanto. Insya Allah tahun 24 nanti pilihan, ini juga pemilihan langsung dari masyarakat. Pokoknya sejak 98 kan reformasi terus dipilih
langsung dalam pemilihan bupati. Nggih, bawahnya ada ukiran tua. Gambarnya cukup Inarodo ini. Lalu ini nggak tahu apa itu. Ya pokoknya sebagai pemanis ruangan kita bingkai yang terang mitologi di wayang ini. Mitologi di wayang ini ada ukiran, ada ukiran yang ular sepasang ini dulu berasal dari rancak gamelan. Rancak gamelan. Nggih. Ngaten kita nengok ke atas, itu ada yang sebelah sana dulu, ada lukisan Najib Amrullah juga. Najib Amrullah merupakan pelukis Solo yang hijrah ke Jakarta, cukup terkenal. Nggih. Beberapa kali pameran di Bentaran Budaya, saya juga sempat lihat Pak Najib Amrullah. Terus ini apa itu lukisan Bali? Lukisan Bali yang identitasnya kurang jelas saya. Ini ukiran apa maksudnya? Maksud kami dari pastel. Lukisan wayang dari pastel. Nggih. Nggih, ngaten? Ini biasa lukisan kecil. Lukisan kecil. Lah ini bisa dilihat ini. Ini ada poster dari rumah antik. Nggih. Untuk ini mulai Pak Jokowi, Pak Yuli. Ini siapa ini? Monggo, ini rumah antik, di atasnya ada ukiran bundar yang juga bisa sebagai pemanis ruangan. Deh, kita bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri, terus itu ada ukiran tetapi sederhana. Ada hiasan pion-pionnya yang sebagai pemanis ruangan. Ini dulu nggak tahu ini bekas tempat tidur atau bekas apa, saya kurang tahu, kok ditempelkan di tembok jadi cukup bagus juga. Ini sebagai pemanis ruangan. Terus kita bergeser ke sini. Ini ada lukisan-lukisan dari apa itu seniman sini aja, seniman lokal. Terus abstrak. Terus ini ada ya apa itu titik kate. Oke, itu juga abstrak. Terus bergeser itu nanti ada apa itu Bali itu, terus di bawahnya ada ukiran-ukiran. Oke. Para pencinta barang antik. Nah, ini tampaknya ini meja yang paling besar, meja utama. Meja utama juga terbuat dari lesung. Kapasitasnya bisa cukup banyak ini. Bisa 1, 2, 5, 10, 12. Kapasitasnya bisa 12, jadi bisa makan bersama satu ruangan gitu kira-kira ngaten. Ini dari lesung polos, terus cukup panjang lesung ini bisa 3 meter lebih ini, ya 3 meter lebih lah panjangnya. Kalau lebarnya standar 80. Terus kita ompak dengan kayu supaya estetikanya masuk. Nggih, ngaten ini ada hiasan telepon koin. Dulu sebelum era telepon digital kan masih ada telepon koin ini. Jadi kita masukkan plung di sini koin, terus nanti kita putar nomor kita. Untuk interlokal bisa, untuk lokal bisa. Nah, ini juga telepon koin. Koinnya ini biasanya untuk di kos-kosan ini. Jadi di kos-kosan. Jadi koinnya nanti bisa masuk di sini, kotak ini. Itu era-era tahun 80-an. Era tahun 80-an nanti ada kuncinya untuk diambil koinnya. Jadi masukkan koin, kita bisa tinggal telepon. Sudah pencet ini, tidak kita putar. Ngaten, masih ada satu lagi ruangan. Ruangan ini ya, ruangan ini kita masuk seperti lorong ini, kanan kiri ini juga merupakan ruangan, tetapi yang mau kita review ini musola. Musola, di sini juga ruangan kru, terus ini ada kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini ada tempat daripada sentir ini. Ini dulu lampu minyak tanah. Sentir. Ini ada minyak tanah, ini biasanya dipakai kalau malam hari. Cukup unik. Ini ada kapstok.
biasa, upstock. Yang sudah eranya sudah era tahun sekitar 60-an ini. Oval, cukup bagus. Oke. Itu ada menjangan, patung menjangan tapi tidak sepasang, biasanya sepasang berhadapan-hadapan. Tapi kita dapat cuma satu, di situ juga ada jam kotak jam ataupun jam dinding yang pakai kotak. Nah, oke. Ngaten ini kita masuk di ruangan agak privasi ini ruangan ini. Ruangan ini cuma diperuntukkan tidak banyak orang. Tapi mejanya leseh jadi bisa untuk rapat. Untuk rapat terus dengan konstruksi yang pakai AC. Nggih. Kita tengok di dindingnya. Ini di dindingnya. Ini memang agak privasi kamar ini, nggih. Privasi bisa untuk rapat, bisa untuk apa ya yang terang. Ini di kamar tersendiri. Ini ada lukisan dari siapa ya? Ya pokoknya lukisan seniman di sini. Terus ini ada tulisan Jawa juga bisa dibaca ini. Siapa yang bisa membaca ini? Ini blawong tempat keris tadi dengan ornamen yang cukup unik. Nathan, kita bergeser dikit juga. Ini ada untuk sapi di Madura. Ini ukiran Madura. Terus sapinya masuk di sini. Rakitan namanya. Rakitan sapi. Rakitan sapi. Terus bisa bergeser ke sini. Ini juga seniman di sini aja. Sepasang kelinci. Nah, ini mejanya leseh, para pencinta barang antik semuanya. Mejanya leseh, kita duduk di sini bisa makan pakai meja leseh. Ini kanvas juga. Apa itu merupakan kanvas? Ikan koi. Para pencinta barang antik, kita dikit ini sebagai penyekat tapi tidak penuh. Masih bisa kita tempeli dengan ornamen lukisan abstrak. Ini merupakan hasil karya mahasiswa, tugas belajar di seni rupa, Fakultas Seni Rupa di UNS Solo. Ini hasil karya tugas belajar ini. Jadi karya akhir lah kira-kira dari Sudarso Hadi. Unik karena bukan karya, tapi karya untuk tugas akhir. Jadi kalau ini dulu mungkin dari jendela gebyok yang dipotong, tapi sebagai pemanis ruangan juga bisa. Termasuk ini 2 pasang yang kembar, bisa kita pakai. Nah, ini ukiran juga, ini Punokawan ini. Tulisan Jawanya itu kan Sugeng Rawuh Para Tamu. Biasanya oleh para Punokawan ini mempersilahkan para tamu sekalian untuk Sugeng Rawuh atau selamat datang. Satu kayu terbikin cukup besar ini kayunya bisa 60 kali 1 meter lebih. Cukup gede, terbuat dari kayu jati, ukurannya tidak begitu terang, tapi cukup unik. Kalau ini kapstok, sepasang, cuma kacanya tidak ada. Sebagai pemanis ruangan juga. Ini lukisan dari seniman di sini juga. Para pencinta barang antik, para seniman dan budayawan, serta para penikmat kuliner, barangkali tadi review daripada interior KR Aristo, tapi ya cuma sekilas. Sekilas saja, barangkali bisa jadi referensi panjenengan semuanya. Selain faktor makanannya, juga ada faktor interiornya. Interiornya terus terang estetikanya Jawa antik, Jawa jadul, yang bisa kita nikmati bersama. Ngaten, para pencinta barang antik yang sangat saya hormati, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah,
jangan dimasukkan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.